Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semuanya? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, Islam, yes. Oke. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberikan kepada kita umur yang barokah untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma Amin. tak lupa pula salawat serta salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita umatnya minaz zulumati ilan nur, dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan nur cahaya agama Islam. Ketiga kalinya perkenankanlah saya atas nama Sumyanah mewakili Madrasah Diniyah Baitur Rahman Tanjung Mas untuk menyampaikan sebuah cerita, yaitu tentang iman kepada Allah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka memperingati Hari Aksara. Oke anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adakah di antara kalian yang tahu apa itu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Iman itu apa anak-anak? Iman itu apa? Ada yang tahu nggak? Iman itu apa? Mempercayai. Iman itu mempercayai. Ya. Kalau kitab Allah itu apa? Kalau kitab itu apa anak-anak? Kitab itu apa? Kitab itu sama dengan buku, berasal dari bahasa Arab, artinya buku. Berarti kitab Allah Subhanahu wa ta'ala itu apa anak pintar? Kitab Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kumpulan firman Allah yang dibukukan. Berarti kalau kita beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita mempercayai kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasul-Rasulnya, yang diberikan kepada Rasul-Rasulnya untuk siapa? Untuk umat manusia. Iya. Anak-anak, ada yang tahu nggak? Kitab Allah itu ada berapa? Ada 4. Ada 4. Yang pertama Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, yang keempat Al-Quran. Hebat, ternyata kalian sudah bisa semuanya. Kalau kalian udah tahu kitab-kitab itu ada 4, sekarang siapa yuk yang menerima kitab? Ya, yang menerima kitab Taurat itu siapa? Nabi Musa. Siapa anak-anak? Nabi Musa. Nabi Musa apa Nabi Isa? Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada siapa? Nabi Daud. Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada siapa? Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, kitab apa?
Al-Quran diturunkan kepada siapa? Nabi Nabi Muhammad. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian udah tahu semuanya, kitabnya diturunkan kepada siapa, semuanya udah tahu. Sekarang waktunya atau kapan diturunkannya kitab-kitab itu? Ada yang tahu gak? Ada. Sudah tahu? Sudah. Oh hebat, alhamdulillah. Sekarang itu memberi pertanyaan kalau kalian sudah tahu. Kitab Taurat itu diturunkan pada abad keberapa, Pintar? Abad ke-12 sebelum Masehi. Berapa tadi? Abad ke-12 sebelum Masehi. Hebat, abad ke-12 sebelum Masehi. Lama atau lama banget? Lama banget. Lama atau baru aja? Lama. Iya, kalau tadi kitab Taurat abad ke-12, sekarang kitab Zabur. Abad keberapa diturunkan anak-anak? Abad ke-10 sebelum Abad Masehi. ke-10 sebelum Masehi. Selisihnya berapa abad ya? 2 Iya, abad. ada yang lupa anak-anak. Kalau tadi selisihnya 2 abad, 1 abad itu berapa tahun? 100 tahun. Berarti berapa abad? 200 tahun. 200 tahun antara Taurat dan Zabur, selisihnya 200 Tahun. Sekarang kitab Injil lagi diturunkan pada tahun keberapa? Abad keberapa? 1 Abad sebelum ke-1 Masehi. Masehi. Selisihnya berapa tahun anak pintar? 9 tahun. Berarti berapa ratus tahun? 900 tahun. Iya, yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Diturunkan pada abad keberapa sayang? Abad ke-7 Abad Masehi. ke-7 Masehi. Selisihnya berapa abad? 8 abad. Berarti berapa ratus tahun? 800 tahun. Anak-anak, pernahkah kalian melihat kitab Zabur? Belum. Pernahkah melihat kitab Taurat? Belum. Pernahkah kalian melihat Injil? Belum. Terakhir, pernahkah kalian melihat Al-Quran? Sudah. Mana Al-Qurannya? Siapa yang suka membaca Al-Quran? Alhamdulillah. Anak-anak, walaupun kita tidak pernah ketemu dengan kitab Taurat, walaupun kita nggak pernah ketemu dengan kitab Zabur, walaupun kita nggak pernah ketemu dengan kitab Injil, tetapi isi daripada kitab Taurat, Zabur, dan Injil itu semuanya ada di dalam kitab Al-Quran. Kitab-kitab itu mengajarkan agar kita senantiasa menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi anak-anak, apa sih fungsinya Al-Quran? Kitab-kitab itu untuk apa anak-anak diturunkan itu sebagai apa, Pintar? Sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Berarti harus diapakan? Dibaca. Harus dibaca ya, sebagai pedoman hidup bagi umat manusia untuk dibaca. Supaya apa kok kita harus ada pedoman hidup? Supaya apa ya? Kok kita harus ada pedoman hidup? Untuk membedakan apa kita? Baik dan Oh iya, agar kita bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Apalagi sayang? Agar kita bisa membedakan antara yang halal dan yang haram. Agar kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Pada intinya, kitab-kitab itu tujuannya adalah agar manusia itu hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Siapa yang mau bahagia di dunia dan akhirat? Berarti kalau ingin bahagia di dunia dan akhirat harus selalu apa anak-anak? Selalu membaca. Untuk itu anak-anak, sebagai kesimpulannya, kitab-kitab Allah itu pada intinya adalah mengajak kita semuanya untuk senantiasa menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, agar hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Dengan kita membaca kitab Al-Quran, membaca kitab Allah SWT, kita akan dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram. Oke anak-anak.
mempelajari aksara. Ayo kita sama-sama semakin rajin Baca. membaca apa anak pintar? Membaca Al-Quran, membaca buku. Siapa yang suka membaca buku? Alhamdulillah, terima kasih. Ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada benarnya datangnya dari Allah SWT, ada khilafnya adalah dari Ibu Sum sendiri. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.